Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. pagi Pak. Iya, selamat pagi, Mas. Baik, teman-teman semuanya, kita akan memulai acara webinarnya. Jadi tolong untuk teman-teman semua bisa untuk on cam serta menggunakan virtual background yang sudah tim kami kirimkan ya di grup Mangga. Untuk teman-teman semuanya bisa merubah virtual background-nya serta on cam. Ininya tuh TV, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semua, salam Wabarakatuh. sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada pemateri kita, Pak Effendi, serta teman-teman semua yang saya hormati juga. Dalam pagi kali ini kita akan membahas tentang tembus Scopus Q1 dan kolaborasi menulis buku. Jadi saya harap teman-teman semuanya mendengarkan serta mencatat apa saja mungkin yang bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk teman-teman bisa menulis jurnal untuk bisa tembus Q1 dan juga bisa menulis buku. Untuk susunan acaranya, nanti pertama ada pembukaan, yang kedua nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada penayangan video profil Green Publisher Indonesia, yang keempat pemaparan materi oleh Pak Effendi, kemudian nanti ada yang kelima ada sesi tanya jawab, kemudian yang keenam penutup. Baik, sama-sama mari kita membuka acara webinar pagi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya penayangan video profil dari Green Publisher Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong pula kemajuan dalam bidang publikasi karya ilmiah. Dalam rangka membantu para peneliti dan civitas akademik di bidang penelitian, kami hadir menjadi solusi terbaik yang memberikan layanan yang cepat, tuntas, dan puas. Oleh karena itu, kami menyediakan beberapa layanan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan para peneliti dan civitas akademik dalam bidang publikasi ilmiah. CV Green Publisher Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pendidikan, khususnya publikasi ilmiah dan penerbitan buku ber-ISBN. CV Green Publisher Indonesia didirikan pada tahun 2020 dan telah memiliki nomor izin berusaha dengan nomor 03-0422-20013798 serta memiliki nomor keanggotaan IKAPI dengan nomor 443-JBA 2022. Selain itu, CV Green Publisher Indonesia juga memiliki beberapa elemen jasa lainnya, seperti pengurusan hak kekayaan intelektual, pendampingan merek, pendampingan jurnal menuju akreditasi, juga penyelenggara International Conference. Menjadi lembaga publikasi ilmiah profesional, bermutu dan bereputasi level internasional pada tahun 2030 adalah visi kami. Dan kami bertekad untuk menjadi pionir dalam menghadirkan publikasi ilmiah berkualitas tinggi yang memberikan dampak positif dalam dunia penelitian. Green Publisher memiliki total 14 jurnal yang telah terindeks dalam database nasional dan internasional. Hal ini membuka ruang bagi berbagai disiplin ilmu dan mendorong terciptanya kolaborasi antara peneliti dengan memberikan inspirasi. Dengan dedikasi yang tinggi, Green Publisher Indonesia juga telah menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai perguruan tinggi dan instansi untuk berkolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga saat ini, Green Publisher Indonesia telah memiliki ribuan author yang tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran Green Publisher Indonesia diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pengembangan karir dan masalah penelitian, sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan berdaya saing tinggi. Baik, terima kasih untuk selanjutnya adalah saya serahkan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Untuk Pak Ahmad Syafi'i, silahkan. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Adan? Oh ya. Untuk acara webinar kali ini tentang bertemakan mudah tembus jurnal Scopus, di mana pematerinya adalah Bapak Adan Effendi. Di situ dikirim belum ini? Kita ini ya lihat dulu untuk CV dari pemateri kita Bapak Adan Effendi ini, di mana akan saya bacakan singkat profil dari Bapak Adan Effendi ini. Bapak Adan Effendi ini asalnya dari Indonesia, tepatnya di Kota Subang, Jalan Pasar Baru, Blok Jagal.
Subang, Jawa Barat ya. Nah, sekarang beliau bertempat tinggal di Taiwan ya. Bertempat tinggal di Taiwan dan sekarang bekerja sebagai dosen atau asisten profesor di Taiwan, di salah satu perguruan tinggi di Taiwan. Nah, di dalam CV-nya beliau ini untuk publikasinya banyak sekali ya. Kita bisa melihat sehingga untuk pemaparan materi terkait mudah tembus di jurnal Scopus Q1 ini sangat tepat sekali pematerinya sehingga untuk audiens tidak akan rugi dan sayang untuk dilewatkan. Jadi untuk menyingkat waktu, mari kita langsung mulai saja pemateri tentang mudah tembus di Q1 kepada Bapak Effendi. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dosen dan mahasiswa semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih kepada Pak Ahmad Syafi'i yang sudah memperkenalkan saya tadi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hari ini hadir dalam webinar kita pada hari ini. Apakah saya bisa mulai, teman-teman semua? Oh, Iya, Pak. sepertinya Bisa, saya Pak. masih belum bisa share screen. Untuk panitia bisakah saya dijadikan co-host? Oke. Apakah teman-teman bisa melihat share screen Sudah saya muncul, ya? Pak. Oke, sip. Baik, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman dosen semua. Hari ini saya sebelum mendapatkan judul yang berat pada hari ini dengan judul Mudah Tembus Jurnal Scopus Q1 dan Kolaborasi Menulis Buku. Jadi banyak target yang disampaikan pada hari ini dan harapannya kita bisa berkolaborasi, kemudian kita bisa menghasilkan banyak karya yang nantinya bisa menunjang karir kita sebagai mahasiswa, calon dosen, ataupun dosen pemula. Mungkin teman-teman sebagian sudah kenal dengan saya di profil saya dan berbagai kegiatan saya. Saya S1 dari Universitas Sriwijaya dan di jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Jadi sebenarnya saya itu basicnya pendidikan teknik, Bapak Ibu. Kemudian S2 saya melanjutkan di pendidikan vokasional di salah satu universitas pendidikan terbaik, itu di UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Dan tahun 2017 itu saya lulus S2 dan di S3 sekarang semester 3 mahasiswa PhD di National Chin Yi University of Technology di Teknik Mesin Murni. Jadi saya itu 2 kali di pendidikan, 1 tahun di Teknik Mesin Murni. S1 saya beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. S2 itu saya lulus beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Dan S3 di Taiwan saya beasiswa international student. Jadi itu adalah sedikit background pendidikan saya. Kemudian pengalaman dosen, saya 3 kali sudah pindah kampus atau 3 kali merasakan bagaimana pengalaman menjadi dosen. Pertama kali saya menjadi dosen di Kebumen pada waktu itu di Politeknik Piksi Ganesha. Kemudian saya melanjutkan dosen selama 5 tahun di Politeknik Negeri Subang. Dan sekarang status saya sebagai mahasiswa PhD dan asisten profesor saya di National Chin Yi University of Technology Taiwan. Jadi itu sedikit karir pendidikan saya dan karir bagaimana saya memulai menjadi dosen seperti Bapak Ibu yang ada di sini. Ini beberapa pelatihan saya, Bapak Ibu, pengalaman yang tidak tergantikan bagaimana karir saya dan saya bisa seperti saat ini.
Saya pernah training tentang mekanikal atau teknik mesin otomasi itu di Singapura. Kemudian saya juga pernah mendapatkan pelatihan kayak pekerti Bapak Ibu. Jadi ada 50 dosen yang ke Amerika 1 bulan untuk belajar tentang bagaimana cara mengajar di Amerika. Itu di kampus nomor 100 dunia di Arizona State University. Jadi saya di situ bersama teman-teman belajar bagaimana cara menjadi dosen yang baik. Kemudian saya banyak ikut international conference, tapi yang di luar negeri dan saya benar-benar datang itu ada 3. Ada di Malaysia di 2017, di 2019 tepatnya di Wuhan, saya seminar juga di University of Geoscience, dan terakhir di tahun kemarin di Desember saya baru pulang dari Thailand, tepatnya di Bangkok, untuk mempresentasikan salah satu riset saya. Di Indonesia, saya mempunyai 2 paten, Bapak Ibu. Sebagai dosen, saya mempunyai 2 paten, dan saya membuat 1 paten lagi di Taiwan. Jadi saya punya 2 paten nasional dan 1 paten internasional, tepatnya di Taiwan. Kenapa saya mempatenkan karya saya atau disertasi saya di Taiwan? Karena saya mendapatkan beasiswa full atau beasiswanya dari Taiwan, bukan dari Kementerian Indonesia. Jadi semua karir saya dan publikasi saya memang sekarang home base-nya di National Tsin-i University of Technology Taiwan. Kemudian untuk Scopus, saya sudah punya 2 publikasi, alhamdulillah Bapak Ibu. Pertama adalah Scopus Q1, itu tentang wearable sensor, disertasi saya. Yang kedua adalah tentang alat monitoring untuk disabilitas, itu Q2. Jadi satunya open access dan satunya closed access. Ini akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Kemudian ini beberapa karir saya waktu menjadi dosen, Bapak Ibu. Saya beberapa kali mendapatkan hibah nasional. Yang paling besar dan paling banyak uangnya sebenarnya saya mendapatkan hibah penelitian itu 2 kali, yang masing-masing 200 juta. Kemudian saya mendapatkan hibah lagi 2 tahun, itu masing-masing 115 juta. Itu penelitian terapan. Dari penelitian inilah saya bisa menghasilkan banyak publikasi. Kalau tanpa publikasi, tanpa dana hibah, saya rasa sangat sulit untuk menghasilkan banyak karya sebagai dosen pemula atau dosen muda seperti kita. Karena saya paham sendiri bagaimana beratnya menjadi dosen muda dan dosen pemula di Indonesia. Kemudian untuk PKM, saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu dosen pemula beberapa pengajuan saya yang didanain oleh pemerintah. Dulu ada nama kegiatannya hibah PKM, itu 50 juta. Dalam satu kegiatan saya sudah pernah lolos 2 kali di dalam kegiatan tersebut. Dan saat ini saya tidak mengajukan hibah apa-apa di Indonesia, Bapak Ibu, karena status saya adalah kuliah atau tugas belajar. Jadi saya mengajukan hibah di Kementerian Pendidikan Taiwan. Jadi saya mengajukan di Pendidikan Kementerian Taiwan terkait hibah saya pada waktu yang sekarang selama 3 tahun. Yang nominalnya sekitar 500 juta yang akan insya Allah dilaksanakan 3 tahun kalau misalnya lolos. Kemudian ini beberapa buku saya. Kenapa saya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu menulis buku? Karena saya merasa sendiri ketika kita menjadi dosen pemula, publikasi buku itu akan membantu kita apabila kita pengen kuliah S3, beasiswa S3, melanjutkan karir sebagai dosen, kemudian menghasilkan uang tambahan terkait bagaimana royalti buku kita kalau terjual banyak. Jadi itu adalah hal yang pengen saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya mempunyai 6 buku totalnya Bapak Ibu. 5 buku saya tulis di Indonesia, 1 buku itu saya tulis tahun kemarin bersama teman-teman dosen dan mahasiswa pemula lainnya yang dalam proses terbit. Dan dari buku-buku ini semua 5 buku itu saya terbitkan di penerbit nasional. Satunya itu diterbitkan di penerbit di kampus saya pada waktu itu. Cuman dari semua buku ini yang paling yang paling membahagiakan mungkin buku saya adalah buku pompa dan kompresor. Itu dijual di seluruh Gramedia di seluruh Indonesia. Buku itu saya buat gratis pada waktu itu. Saya ingat saya menunggu buku itu terbit sekitar 2 tahun. 1 tahun saya menulis, diterbitkan 2 tahun, jadi 3 tahun buku itu saya terbitkan. Itu adalah buku yang saya hasilkan, hasil kolaborasi saya bersama teman-teman, dan bagaimana saya menulis selama saya menjadi dosen.
Karena kita pahamin menulis sendiri itu sangat berat, Bapak Ibu, apalagi kalau misalnya targetnya adalah buku nasional. Kemudian ini webinar goals pada hari ini. Yang pertama adalah menembus jurnal Scopus Q1, kemudian mudah menghasilkan buku nasional, kemudian yang terakhir adalah kolaborasi buku nasional. Kita akan fokus kepada pembahasan bagaimana cara menembus jurnal Scopus Q1. Yang lagi viral saat ini, bagaimana hashtag jangan atau tagar jangan jadi dosen. Karena kita ketahui dan Bapak Ibu ketahui kalau Bapak Ibu menjadi dosen pemula, bagaimana penghasilan kita sebagai dosen dengan target kita luaran dari setiap pelaksanaan kita itu sangat berat Bapak Ibu. Kita pahamin bahwa ketika menjadi dosen di Indonesia, apabila kita memang menuntut dari segi kesejahteraan, harus banyak yang ingin kita capai, harus banyak yang kita persiapkan saat ini. Dan salah satunya adalah publikasi. Kenapa saya bisa cerita itu? Karena pada waktu itu Bapak Ibu tahu ketika saya menjadi dosen swasta, kemudian saya menjadi dosen CPNS dan PNS, saya merasakan bahwa gaji saya tidak banyak berubah dari kedua sisi itu. Kemudian saya menemukan lagi bahwa sebenarnya ketika saya ingin menjadi kaya, tujuannya bukan sebagai dosen sebenarnya, tapi sebagai peneliti atau dosen yang ikut berbisnis. Ketika itu saya memutuskan bahwa kalau menjadi dosen kita tidak akan benar-benar menjadi orang yang kaya, tapi kalau dari sisi kebermanfaatan dan lain-lain itu sangat diutamakan. Kemudian kita akan menemukan bagaimana jati diri kita sebagai seorang dosen. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di Instagram yang sudah menjadi dosen, banyak menjawab bahwa gaji yang mereka terima atau yang saat ini mereka terima adalah gaji yang menurut mereka tidak layak. Kenapa? S2 berapa biayanya? Kemudian syarat S2 sekarang salah satunya adalah proceeding Scopus, berapa biayanya? UKT berapa biayanya? Biaya wisuda, kemudian gaji yang dia terima. Makanya dia langsung mengcompare ijazah S2 dengan gaji yang dia terima. Nah, beda ketika kita menjadi dosen di luar negeri atau menjadi menjadi praktisi kalau di luar negeri. Nanti gajinya akan sangat tinggi dan bahkan berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Kemudian ketika kita memutuskan menjadi dosen, Bapak Ibu dan teman-teman yang nantinya harus menjadi dosen, Bapak Ibu harus memutuskan dulu mau menjadi dosen seperti apa. Yang pertama adalah dosen biasa, menghabiskan karir sebagai dosen dengan seadanya saja, tanpa menghasilkan apa-apa, yang penting mengajar, pulang, kemudian pensiun dengan menjadi seorang dosen. Kemudian ada dosen penulis, fokus kepada menghasilkan karya, menghasilkan buku, publikasi, dan lain-lain. Atau Bapak Ibu bisa dosen peneliti, fokus kepada penelitian, mengejar hibah, melaksanakan riset, dan lain-lain. Atau sebagai dosen pembisnis, atau sebagai dosen pejabat atau pejabat dosen. Kalau cita-citanya menjadi rektor atau menjadi pimpinan kampus, Bapak Ibu bisa mencoba karir sebagai struktural dan mengejar bagaimana jabatan yang ada di kampus Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pengen menjadi dosen ekspor, atau Bapak Ibu pengen ke luar negeri, meningkatkan banyak kompetensi dan jalan-jalan. Mungkin ini yang harus kita tetapkan pertama kali ketika kita menjadi dosen. Karena saya pahami kita tidak bisa mengambil semuanya, kita tidak bisa fokus kepada semuanya. Makanya dari itu kita harus benar-benar untuk menentukan tujuan dari seorang dosen itu seperti apa. Mungkin saya tanya kepada Mas Aditya. Mas Aditya dosen atau bukan ya? Mas Aditya Pratama. Pagi Pak, Kalau kebetulan masih junior Pak, baru mau onboarding di salah satu kampus swasta di Semarang. Kalau misalnya nanti menjadi dosen, kira-kira Mas Adit ini pengennya jadi dosen seperti apa ya? Mungkin yang pebisnis ya Pak, karena orang tua ada usaha jadi mungkin sambil bisa niru gitu apa yang sudah dilakukan. Oke. Berarti Mas Adit mencoba untuk menjadi dosen pembisnis. Selanjutnya mungkin saya tanya kepada Ibu Wanda Hijriah. Kayaknya lucu banget deh gambarnya. Ibu Wanda, kalau Bu Wanda belum, mungkin Mbak Anissa dosen atau bukan ya? Saya belum, Pak. Sedang Eh, S2.
Oke, kalau misalnya nanti jadi dosen, pertanyaannya pengen jadi dosen seperti apa ya? Untuk saya mungkin mengikuti jejak Pak Adnan ya. Berbisnis sambil menjadi dosen mungkin researcher. Oke. Jawaban yang bagus. Kemudian, oh ini saya lihat, Mas Ganjar. Saya tertarik dengan nama Mas Ganjar karena saya tahu, saya lihat judul bukunya, itu judul buku yang lumayan menarik. Kalau nggak salah dari UGM ya. Mas Ganjar, apakah menyambung Mas Ganjar? Kayaknya Mas Ganjar belum menyambung. Kalau Pak Heri Wibowo, Pak Heri dosen atau bukan ya? Kalau boleh tahu ya. Halo Pak Dan, Halo Pak ya Heri. dosen Pak, Oh, Pak Heri yang dosen di sering mana? ya di ULM, Oh, Lambung Mangkurat ya? ya keperawatan Pak Dan. Oh, oke, menarik sekali. Pak Heri, udah berapa lama jadi dosen dan cita-citanya jadi Kebetulan dosen seperti apa? rencana sih terinspirasi dari ya yang grup dibuat sama Mas Adan, jadi yang berpotensi lah. Awal-awal jadi dosen, pokoknya jadi dosen cari nafkah doang gitu doang. Hmm, Setelah ngelihat pengalaman dan eh eh, dari teman-teman juga Mas Adan juga sering sharing dan lain-lain, sekarang udah mulai produktif, apa bikin buku. Tahun kemarin alhamdulillah satu buku nasional, tahun ini alhamdulillah satu buku lagi insyaallah. Jadi ibaratnya tuh ngalir aja lah, hmm. gitu Mas Adan. Makasih Mas Adan. Terima kasih Pak. Sukses selalu untuk karirnya. Kalau Pak Andre Akbar Hidayatullah, Pak Andre dosen atau bukan ya Pak Andre? Ya, Mas Adnan. Assalamualaikum, Mas Adnan. Waalaikumsalam Bapak. Pak Kalau silakan. saya, ya, kalau saya belum, Pak, akan menjadinya itu di bulan September ini. Kemudian kalau ditanya mau jadi yang mana, itu saya sebenarnya lebih tertarik di dua opsi ya, opsi penulis dan explorer aja sih, Baik. gitu. Itu Pak, Nanti terima kasih. home base-nya di mana Pak Andre kalau boleh tahu, Mas Andre? Saya di Jakarta Pak, tapi kalau rumah di Bogor, Oh, oke. Di September ya, September. memulai karir. Oke. Ya, Baik, makasih Pak. terima kasih Pak Makasih. Andre. Bu Mariati Gorontalo, baru buka langsung saya tanya. Bu Mariati dosen atau bukan ya? Bu Mariati Gorontalo. Bu Mariati bisa dengar suara saya? Yang Bu Mariati nggak dengar suara saya ya. Kalau misalnya Bu Muzira masih tersambung, Bu Muzira. Iya, Pak. Yuk, Bu Muzira, mahasiswa atau dosen, dan kalau jadi dosen cita-citanya mau jadi yang mana ya? Saya saat ini menjadi mahasiswa semester 8, Pak, dan ada rencana untuk menjadi dosen di jurusan Ilmu Komunikasi. Kalau jadi dosen nanti pengennya jadi dosen seperti apa, Bu Mbak Muzira? Baik, jadi tadi semua udah menjawab dan bagaimana pilihan ketika kita menjadi dosen. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita bisa menjadi dosen semuanya, Pak Aden? Kalau sejauh ini saya rasa bisa, tapi kita tidak akan bisa fokus kepada semua bidang tersebut. Karena memang diketahui bahwa beban kerja dosen itu sangat banyak. Kemudian kalau kita tidak memutuskan di bagian mana kita akan fokus, rasanya sulit untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar wah di salah satu bidang. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti merasakan ketika jadi dosen dan mengajar mungkin di atas 5 tahun gitu ya. Kemudian ini adalah bagaimana kita mengenalin diri kita ketika kita menjadi dosen. Ketika menjadi dosen saya sama kayak Bapak Ibu. Pertama kali yang saya harapkan adalah saya sejahtera,
melaksanakan pengajaran, penelitian, dan PKM dengan mudah, kemudian saya bisa melanjutkan karir S3. Itu adalah harapan ketika kita pertama kali menjadi dosen. Tapi faktanya yang ada di sebelah kanan, kita disibukkan dengan kegiatan yang warna kuning, kegiatan yang pasti akan terlaksana, pengajaran, kegiatan, rapat-rapat, bimbingan, akreditasi, dan lain-lain. Sehingga kita tidak pernah memfokuskan diri kita 100% untuk menghasilkan karya, karena kita dikejar dengan banyak jadwal. Kemudian sebenarnya teman-teman harus fokus ketika menjadi dosen. Hasilkan apa? Yang pertama adalah buku, publikasi, pelatihan dalam dan luar negeri. Kalau kita di teknik mesin, kita bisa menghasilkan paten atau hak cipta. Kalau misalnya di non-keteknikan, dan kita juga harus fokus kepada keluarga kita. Dan nanti ketika kita jadi dosen pemula, kita akan ketemu dengan gambar yang warna merah. Tugas dari senior dan kegiatan tanpa honor. Ini adalah kegiatan yang akan terus berulang. Dan kalau kita tidak join di kegiatan tersebut, kita akan keluar dari circle para senior kita. Makanya agar kita bisa bergabung, agar kita bisa tetap dianggap, Bapak Ibu harus punya kelebihan dalam tanda kutip. Salah satunya adalah Bapak Ibu harus bisa menulis. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah susah menembus jurnal Scopus Q1? Ini adalah pertanyaan susah-susah gampang, tapi sejauh yang saya tanyakan kepada teman-teman dosen pemula, jawabannya adalah susah. Kenapa jawabannya adalah susah? Karena kita tidak pernah atau kita belum melaksanakan yang namanya proses dari bawah sampai ke atas. Tapi kalau misalnya teman-teman udah menulis kayak saya, menulis kurang lebih 6 tahun sebagai dosen, teman-teman nanti merasakan bahwa sebenarnya menulis Scopus Q1, Q2 nggak sesusah apa yang kita bayangkan. Mungkin kita belum terbayang karena kita belum pernah mengalami secara langsung bagaimana tahap proses menulis Q1. Pertanyaan selanjutnya adalah, banyak teman-teman yang masih bingung apa perbedaan jurnal Scopus dan proceeding Scopus. Padahal sudah sangat jelas perbedaannya, bahwa yang namanya jurnal Scopus Q1 adalah jurnal yang terindeks dalam kategori kuartil Q1, atau boleh dibilang impact factor, kemudian citasi, dan semua kualitasnya adalah kualitas yang terbaik yang ada di dunia, atau dampaknya paling tinggi yaitu nomor 1. Kemudian apa itu proceeding? Kalau proceeding adalah kumpulan penelitian atau makalah yang diseminarkan di dalam konferensi atau sebuah seminar internasional. Dan ini akan dipublikasikan namanya di Proceeding Scopus. Sehingga teman-teman, apabila teman-teman dan Bapak Ibu dosen ingin mendapatkan hanya sebatas ID Scopus atau syarat untuk lulus, saya sarankan Bapak Ibu hanya bagusnya itu mencoba untuk Proceeding Scopus. Karena tidak terlalu susah, kemudian accepted rate-nya atau penerimaan papernya kemungkinan akan tinggi. Dan setelah saya survei kepada teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, bahwa tujuan dari menulis Scopus itu bervariasi. Ada yang syaratnya lulus kuliah, kemudian ada yang pengen naik jabatan, kemudian ada yang pengen daftar hibah nasional karena syaratnya adalah publikasi dengan Scopus, kemudian ada daftar reviewer, baik jurnal ataupun penelitian, kemudian ada syarat beasiswa S3 dalam dan luar negeri. Karena sekarang ada beberapa kampus yang pengen calon mahasiswa PhD-nya ketika mengajukan beasiswa sudah mempunyai publikasi, minimal Proceeding Scopus, dan kalau bisa adalah jurnal Scopus, baik Q1 sampai Q6. Kemudian yang sebelah kiri adalah publikasi saya. Saat ini publikasi Scopus saya ada 15, Bapak Ibu. Ada 2 yang sudah publis tapi belum masuk database, jadi totalnya ada 17. Kemudian saya sudah mengirimkan beberapa paper Scopus yang saat ini masih proses review. Dan saya harap mungkin suatu saat Bapak Ibu bisa lebih termotivasi untuk belajar menulis lagi, dan Bapak Ibu bisa menghasilkan Scopus Q1, Q2 pertama dari Bapak Ibu. Itu harapan saya. Kemudian saya banyak dihubungi teman-teman mahasiswa dan dosen, bagaimana banyak teman-teman dosen dan mahasiswa yang terjebak dengan jurnal predator. Sudah bayar tapi ternyata tidak Scopus. Sudah bayar tapi prosesnya lama. Sudah bayar tetapi tidak terbit-terbit. Sehingga saya banyak ditanya, Pak Adan, apa Pak Adan ciri-ciri dari jurnal Scopus? Sebenarnya ciri-ciri jurnal Scopus ada 6 yang predator, atau dia ini mengakunya Scopus tapi bukan Scopus. Yang pertama adalah kurangnya peer review yang bermutu. Jadi kita ajukan nggak nyampe seminggu accepted, ada LOA-nya. Padahal bidang sama
bidang yang kita ajukan, judul paper sama tema dari jurnal tersebut belum tentu sama, tapi dia langsung accepted. Itu yang Bapak Ibu harus hati-hati. Kedua adalah biaya yang tidak masuk akal. Kadang-kadang terlalu murah, kadang-kadang terlalu mahal. Dan Bapak Ibu akan dibilang ini cepat loh publikasinya dan Bapak Ibu tergoda untuk itu. Yang ketiga adalah spam email dan penawaran yang mengecoh. Di email saya setiap hari minimal 2 pasti ada yang masuk spam dengan nama-nama jurnal yang tidak saya kenal. Dan Bapak Ibu jangan tergoda dengan nama-nama jurnal yang katanya dari Amerika, dari negara-negara lain, bahwa itu belum tentu Scopus. Walaupun dia memang mungkin jurnal internasional, tapi belum tentu Scopus. Kalau misalnya target Bapak Ibu adalah Scopus. Kemudian yang keempat adalah pengumuman cepat. Saya bilang tadi LOA-nya cepat. Yang kelima, kualitas dan isi yang rendah. Bapak Ibu, ada satu yang harus Bapak Ibu tahu. Misalnya Bapak Ibu menghasilkan paper, hasil dari penelitian. Bapak Ibu pasti ngerasakan paper ini layak atau enggak, bagus atau enggak. Nah, kalau misalnya paper Bapak Ibu merasa kualitasnya belum terlalu bagus, dan ada tawaran ke Q1, Q2 dengan biaya yang tinggi, dan Bapak Ibu mengirim, dan itu diterima, Bapak Ibu harusnya waspada. Kenapa? Biasanya kalau Scopus Q1, Q2, proses dari penerimaan sampai ke benar-benar terbit itu lama, 6 sampai 1 tahun rata-rata yang saya alamin. Dan dari 2 paper yang saya ajukan, close access dan open access itu minimal banget saya rasakan itu menunggu 3 sampai 6 bulan. Jadi Bapak Ibu jangan cepat percaya kalau misalnya ada cepat dan dia bilang itu Q1 dan Q2. Bapak Ibu harus hati-hati terkait itu. Yang keenam adalah indeksasi yang meragukan. Banyak Bapak Ibu dan mahasiswa terkecoh. Sudah lihat jurnalnya, ada tulisan Scopus. Dan Bapak Ibu percaya. Padahal Scopus itu sudah diberhentikan di tahun sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu yang harus lakukan apa? Bapak Ibu harus melakukan pengecekan ulang di aplikasi atau di website yang benar-benar terindeks Scopus. Kalau di Taiwan kami pakai namanya Clarivate. Kalau Bapak Ibu butuh nanti saya kirim, tapi harus pakai akses dari kampus kita. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat ini Scopus benar atau enggak gitu. Nah, jadi jangan percaya misalnya dia mencantumkan logo Scopus di situ. Bapak Ibu jangan cepat percaya karena publikasi dan Scopus adalah hal yang sangat menggiurkan bagi beberapa orang. Dan misalnya Bapak Ibu pengen punya publikasi, kalau saran saya lebih baik Bapak Ibu belajar untuk menulis secara baik dan benar. Dan pertanyaan saya selanjutnya, kenapa banyak mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 dan ada pun dosen yang terjebak dengan jurnal Scopus padahal sudah bayar mahal? Mungkin Ibu Lailatul Milah dan Bu Titi dan Bu Rob, sarannya bukan sarannya. Pertanyaan saya mudah, Bu. Kenapa mahasiswa PhD atau mahasiswa pasca sarjana dan dosen pemula banyak terjebak di jurnal Scopus? Kira-kira jawabannya apa ya? Silakan Bu Titi dulu atau Bu Rob dulu. Silakan salah satu. Perkenalkan dulu, kalaupun mahasiswa silakan sebut mahasiswa, kalaupun sudah alumni boleh, kalaupun dosen ataupun calon dosen juga bisa disebutkan. Silakan Bu Titi dulu mungkin. Oke, makasih Pak Adhan ya. Saya Titi, saya baru lulus CPNS yang tahun ini Pak ya. Tadi pertanyaannya kenapa banyak mahasiswa PhD yang terjebak di Scopus ya tadi ya? Di jurnal Predator. Di jurnal Predator tadi, karena mungkin kebutuhan gitu Pak ya, tuntutan mungkin dari dosennya, dosen pembimbingnya maunya harus Scopus gitu. Jadi karena ngejar tuntutan tadi, secara nggak langsung kan kejebak sendiri ujung-ujungnya mana yang cepet, sama kayak tadi email katanya tadi Pak ya, email jurnal Predator ini biasanya kalau kita udah sekali atau 2 kali publikasi internasional kan mereka mulai banyak kan mereka nge-spam ke kita gitu kan. Nah, itu salah satu yang menggiurkan juga, mungkin salah satu faktornya kayak gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu, selamat atas kelulusannya. Nanti dia tunggu karir-karirnya sebagai dosen pemula. Selanjutnya Bu Rob Lailatul Milah, silakan Bu. Kira-kira kenapa sih? Perkenalkan, nama saya Rob Fatul Milah. Saat ini sebagai mahasiswa tingkat akhir di UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk S1 sebenarnya Bapak. Namun untuk
terkait dengan penelitian itu sendiri karena saya masih belajar gitu ya. Jadi belum ada mungkin yang tembus ke Q1 atau mungkin ke jurnal terindeks Scopus gitu ya. Jadi mungkin saat ini baru sampai di Sinta 3 gitu ya pencapaian untuk publikasi itu sendiri. Tapi mungkin mohon doanya ya Bapak dan mungkin Ibu Bapak yang ada di sini semoga mungkin suatu saat nanti saya juga bisa membuat penelitian dan juga bisa memberikan penelitian yang mungkin bisa bermanfaat gitu ya bagi semua orang gitu. Dan mungkin kalau terkait yang tadi ya dari yang saya tahu juga gitu dan kemungkinan waktu itu saya sempat ikut juga semacam mungkin konferensi internasional dan memang benar gitu yang membuat saya juga mungkin kayak tertarik gitu ya ketika melihat ada advertisement yang masuk ke email atau mungkin ada iklan di jurnal seperti itu memang benar gitu karena banyak sekali informasi jurnal tersebut dan bahkan mungkin ini yang jadi apa ya Pak mungkin pengalaman juga gitu ya waktu itu di tahun 2021 sepertinya karena saya juga tidak terlalu tahu gitu ya, maksudnya ini apa sih gitu, kayak, bukan iklan sih, kayak semacam undangan, terutama kan dengan, kata-kata marketingnya yang juga bagus ya untuk publikasi. Nah itu waktu itu sempet tuh saya sama, waktu itu ke dosen saya gitu untuk bilang gitu, "Pak ini ada kesempatan publikasi," gitu, dan kemudian saya sama dosen saya tuh akhirnya submit tuh Pak ke sana. Cuman waktu itu, prosesnya sampai sekarang bahkan kayaknya belum tahu nih kayak kemana dan mungkin justru di sini saya malah sebagai korban gitu ya Bapak, karena, ya itu tadi mungkin karena minimnya informasi juga, kemudian karena memang di sana tuh kayak semacam apa ya, jadi bagus gitu ya kayak offering-nya ke kita tuh kayak menawarkan, "Oh iya nih seakan-akan, eee, udah bisa terbit, terus dapat LOA-nya cepet dan lain sebagainya." Nah, mungkin itu yang, mungkin jadi masalah buat kita semua dan mungkin kitanya harus lebih selektif lagi gitu, dan harus lebih memilih dan memilah kira-kira mana sih jurnal yang itu benar-benar, dia tuh benar-benar tidak menjadi jurnal predator dan kemudian memang hanya benar-benar penelitian yang berkualitas saja gitu yang masuk. Tapi mungkin dengan ikut webinar ini semoga bisa jadi semakin apa ya, mungkin bagi saya juga bagi saya tuh jadi antisipasi juga untuk kedepannya supaya tidak lagi menjadi korban mungkin ya dan mungkin kedepannya bisa lebih prepare lagi gitu untuk penelitian yang memang berkualitas gitu ketika ingin tembus ke tingkatan Scopus yang kita inginkan. Jadi mungkin itu saja sih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau untuk jenjang S1 semester 8, Sinta 3 saya rasa bagus dan potensial. Mungkin bisa nanti lanjutkan beasiswa S2 karena itu udah sangat bagus ya kalau dilihat. Amin. Mohon doanya ya Bapak. Ya, Mungkin untuk saat ini penyelesaian studinya dulu sih Pak. ya, amin. Mungkin yang terakhir saya pengen tanya ke Pak Laude Agisakma. Pak Laude, masih mendengar suara saya Pak Laude? Ya, masih Pak. Pak, silakan Pak, kenalan dulu Pak. Kemudian jawab pertanyaannya, kenapa banyak mahasiswa dan dosen yang terjebak dengan jurnal predator? Ya, baik, terima kasih Pak Adnan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laude Agis Sakma. Mungkin bisa aja dipanggil dengan Pak Agi. Pak Agi. Terkait dengan publikasi Scopus ini, Pak, jujur saya ini masih awam Pak, artinya masih baru mengenal tentang publikasi Scopus ini. Kemudian saya juga tertarik di publikasi Scopus ini sebenarnya karena tuntutan Pak, karena kebetulan saya dosen baru Pak, dosen baru keterima tahun ini. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang seringkali mendengar kata-kata publikasi, kemudian Scopus, Sinta, Mendeley, dan lain sebagainya. Begitu saya melihat aktivitas Bapak di media sosial, saya tertarik Pak. Saya tertarik sehingga saya ingin lebih mendalami terkait publikasi ini. Karena selama ini saya menulis artikel itu masih dengan manual Pak. Jadi belum ada sistem seperti ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang mudah-mudahan terus berlanjut, mudah-mudahan saya bisa lebih paham tentang itu Pak. Mungkin itu Pak kalau terkait ini. Kemudian untuk jurnal predator, sempat saya mengikuti
satu seminar. Memang jurnal predator ini seperti yang tertuang pada slide Bapak, yang paling mempengaruhi itu sebenarnya di reviewernya atau penulisannya, Pak, yang tidak masuk akal. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal itu biasanya ujung-ujungnya masuk ke jurnal predator. Ini maaf kalau mungkin saya salah ya. Mungkin itu Pak Adnan, karena saya masih awam juga, mohon bimbingannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agi, jawaban yang sangat bagus. Kalau saya percaya banget bahwa ketika banyak yang terjebak di dalam jurnal predator itu adalah karena tuntutan, karena keterpaksaan, pengen cepat publikasi, pengen instan, dan nggak mau mengalami proses yang saya bilang proses menulis tadi. Kalau Bapak Ibu mau tahu, saya pertama kali nulis itu menulis di koran Bapak Ibu. Kemudian saya daftar ke penulis freelance itu secara online. Saya menghasilkan jurnal Sinta pertama saya pada waktu itu Sinta 6, kemudian naik ke Sinta 4, Sinta 3, kemudian Sinta 2, saya baru menembus Scopus, kemudian waktu saya menjadi dosen di Indonesia, secara jujur saya bilang, saya mentok di Scopus Q3. Saya tidak pernah mendapatkan Q1 dan Q2 saya. Kenapa? Biayanya mahal, kemudian saya tidak punya pengalaman. Setiap daftar ditolak terus. Kemudian yang saya lakukan apa? Saya ketemu sama salah satu profesor yang sangat inspiratif banget. Menjadi profesor di umur 34 tahun. Namanya Prof. Muji Setio dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Dari seorang staf, kemudian S1, S2, S3, dan menjadi profesor, dosen. Dan dari situ Prof tersebut menjadi reviewer, kemudian membimbing saya ketika saya mendaftarkan di Hibabrin pelatihan. Dan dari situ juga saya yakin bahwa kampus negeri atau swasta bukan patokan seorang dosen itu menjadi tidak sukses atau tidak. PNS atau tidak, dosen PNS atau bukan, kampus negeri atau swasta, bukan itu sebenarnya poinnya. Dari situ saya belajar bahwa poin ketika kita maju adalah keinginan. Kalau misalnya teman-teman nggak mau maju, sekarang ada di kampus swasta kecil, gajinya di bawah UMR, dan teman-teman stuck di situ dan tidak mau maju, teman-teman akan tetap jadi seperti sekarang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba, keluar sedikit, keluar lebih jauh, keluar dari zona nyaman, coba kolaborasi, cari pembimbing, cari orang yang mau mengajarkan, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang berbeda nanti. Dan saya berpatokan dengan itu, pengalaman saya ketika menjadi dosen. Jadi Bapak Ibu jangan takut, swasta atau negeri bukan patokan Bapak Ibu sukses atau tidak menjadi dosen. Gitu ya. Jadi pokoknya jurnal predator ini sangat menarik karena banyak yang terjebak dan saya juga pada waktu itu sempat berapa kali ngirim dan ternyata itu jurnal predator. Sehingga saya sambung cerita ketika saya mentok di Q3, Q Scopus dan Q1 Scopus dan Q2 Scopus saya itu saya dapatkan ketika saya di Taiwan. Kenapa? Ternyata misalnya saya kasih tips kepada teman-teman. Kalau misalnya kita dari kampus kecil, kita mengajukan Scopus, misalnya saya, Pak Agi, kemudian Ibu Mbak Mila mengajukan Scopus bertiga. Padahal saya itu bukan profesor atau saya belum punya pengalaman lah di bidang itu. Kita kirimkan di Scopus Q1 dan Q2 kemungkinan akan ditolak. Kenapa? Karena tidak ada supervisor atau orang yang pengalaman. Makanya penting banget Bapak Ibu mencantumkan atau berkolaborasi dengan pembimbing atau dosen yang sudah punya banyak pengalaman. Syukur-syukur kita punya teman atau mahasiswa yang berada di kampus-kampus besar. Misalnya UGM, Universitas UII atau UI, atau misalnya kolaborasi dengan teman yang ada kuliah di luar negeri, di Malaysia, UITM, dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi setidaknya 2-5% paper kita diterima. Tapi tidak mutlak tergantung dengan papernya. Tapi itu adalah tips yang sebenarnya dikasih tahu oleh profesor saya yang ada di Taiwan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memasukkan atau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin dan tahu target jurnal yang Bapak Ibu tuju, Bapak Ibu harus mensitasi atau mereference setidaknya 2 dari paper tersebut. Misalnya, Bapak Ibu menulis di Sinta yang misalnya nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Teknologi. Bapak Ibu pengen tuh ngirim di situ. Setidaknya Bapak Ibu mensitasi 2 dari judul-judul yang sudah diterbitkan di paper tersebut. Untuk apa? Itu akan menambahkan sitasi dari jurnal tersebut, akreditasi jurnal tersebut, dan memperbesar
accepted dari Bapak Ibu. Itu adalah tips yang tidak tertulis tapi benar-benar ada. Dan kalau Bapak Ibu nanti di Scopus Q1 Q2 agak aneh Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu disuruh untuk mendownload paper kemudian menambahkan sebagai referensi. Dan saya sering banget mendapatkan saran dari reviewer itu, dan itu harus kita turutin. Jadi Bapak Ibu bahasa Inggrisnya dipelajarin lagi, kemudian PD, mencoba dan kolaborasi. Nanti kita bisa menghasilkan jurnal sesuai harapan kita. Dan ini adalah tips publikasi Scopus Q1. Ini karya saya Pak Agi. Saya 5 tahun Pak Agi dan teman-teman jadi dosen. Publikasi saya ada 86 selama 5 tahun jadi dosen. Saya hobi menulis sebenarnya. Waktu anak saya masih kecil, saya sudah hobi menulis buku pertama saya. Dan ini adalah Scopus Q1 saya, Bapak Ibu bisa lihat, dan beberapa Scopus lainnya yang sekarang sudah totalnya 17, tapi saya sudah mengirim 3-4 paper yang lagi review. Dan doakan nanti publikasinya semakin banyak, dan teman-teman juga saya doakan bisa mengembangkan karir seperti yang sudah saya bangun. Ketika saya punya 88 publikasi ini, saya lihat di syarat menjadi reviewer nasional, penelitian nasional yang ada di Indonesia, saya bisa menjadi reviewer Bapak Ibu. Kurangnya 1, lektor kepala atau S3. Itulah kenapa saya mencoba untuk kuliah S3, karena saya pahamin ketika saya S2, setinggi apapun karir saya sulit untuk melangkah lebih tinggi. Makanya saya memutuskan untuk melakukan PhD saya. Dan ini status saya yang ada yang ada di Google Scholar. Saya sudah punya 200 lebih citasi, atau orang mencitasi atau membaca paper saya itu banyak banget, sekitar 200 lebih. Kenapa saya senang ketika mereka banyak membaca karya saya? Artinya karya itu bermanfaat. Walaupun judulnya kadang-kadang beragam judul saya pernah kolaborasi dengan dosen di Politeknik Subang, jurusan kesehatan. Saya menulis tentang bidang kesehatan. Saya juga menulis tentang teknologi pangan. Kadang-kadang saya bagian translator. Kadang-kadang saya bagian metodologi. Banyak banget yang saya pelajarin. Bahwa ketika kita kolaborasi, dan saya itu suka menulis sama dosen-dosen senior atau dosen-dosen yang jauh umurnya, yang mau pensiun kadang-kadang. Kenapa? Karena mereka tuntutan BKD harus ada, tapi mereka nggak hobi menulis, tapi punya ide. Nah, kalau kita dosen muda, kita punya semangat, tapi kita nggak punya jalannya. Makanya saya berbagi jalan dengan dosen-dosen senior tersebut. Itulah Bapak Ibu, karir saya sebagai 5 tahun menjadi dosen ketika saya ada di Indonesia. Dan ini adalah Scopus Q1 saya Bapak Ibu. Kalau Scopus Q1 di Elsevier, biayanya 3.500 USD atau sekitar 500 juta. Itu yang harus Bapak Ibu bayar. Itu yang harus Bapak Ibu bayar untuk sebuah publikasi Scopus Q1. Sedangkan saya tidak punya uang Bapak Ibu untuk membayar itu. Sehingga saya memilih tradisional atau close access. Dan karena papernya memang bagus Bapak Ibu, itu diterima sebagai paper yang gratis. Kalau kita bayar 50 juta, mungkin gaji kita 1 tahun Pak Agi sebagai dosen. 50 juta itu kita nggak gajian. Istri udah ngamuk karena dapur tidak mengebul katanya. Kalau kita bayar paper itu. Tapi paper inilah yang akan mengangkat karir kita. Kalau misalnya saya punya paper seperti ini, mungkin saya bisa setara S3 kalau di Indonesia. Karena saya punya publikasi yang bagus. Kemudian kita melihat ke bawah, ini publikasi Q2 saya Bapak Ibu. Jadi publikasinya tentang disabilitas, alat bantu disabilitas. Ini risetnya bagus juga, tapi ini tentang riset eksperimen atau dia membuat device dan mengambil data. Kita akan bayar sekitar 1.950 atau 30 juta. Dan ini profesor saya membayar 30 juta tersebut karena ini open access. Kenapa dia bayar Bapak Ibu? Karena kalau di Taiwan publikasinya banyak Bapak Ibu dan uangnya juga cukup untuk membiayai tersebut. Jadi kalau misalnya mereka dapat hibah, biasanya minimal sekitar 300 sampai 500 juta. Sedangkan publikasi mereka bisa bayar. Makanya jangan terkejut Bapak Ibu. Saya pernah terkejut dengan salah satu dosen di Taiwan. Dia bisa menghasilkan 1 tahun 50 publikasi Scopus Q1, Q2. Bapak Ibu percaya nggak? 1 tahun 50 publikasi. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah dia membeli jurnal tersebut? Apakah dia membuka open access? Setelah saya teliti bahwa ketika kita membeli open access, 70% paper kita itu akan mungkin diterima, tapi syaratnya kita bayar.
Tapi kalau misalnya kita jalur kayak saya, jalur free, jalur gratis, papernya memang harus bagus. Makanya ketika saya presentasi di Prof. Ipu, namanya orang Eropa, saya bilang, Prof, saya publikasi Q1. Good katanya, is very good. Prof, tapi ini gratis. Dia bilang, I don't care. Kalau di Eropa mereka tidak peduli gratis atau enggak, karena mereka punya biaya. Tapi kalau misalnya di DM saya, di DM, di Instagram, atau di email saya, ataupun di WhatsApp saya, 30% atau 30 orang WA saya apa? Pak Adan, saya butuh publikasi Scopus Q1, Q2 gratis. Pak Adan, publikasi gratis mana Pak Adan jurnalnya? Pak Adan, gratis, gratis, gratis. Dan itu adalah fokus dosen di Indonesia. Kenapa nanyain gratis terus Bapak Ibu? Karena aku ngerasa Bapak Ibu. Jadi dosen, Bapak Ibu pernah nggak gaji dosen 1 juta? Saya pernah Bapak Ibu gaji 1 juta. Nggak cukup apa-apa Bapak Ibu. Pulang jadi dosen saya jadi petani Bapak Ibu. Saya jadi petani, nanamin padi, mancing ikan, itu karir saya 1 tahun di Purworejo dan di Kebumen. Pernah Bapak Ibu mancing ikan, nangkep ikan, saya tuh pernah ngalamin Bapak Ibu. Dan ketika saya tanya sama profesor saya di Taiwan, Prof, gaji Prof berapa sih di Taiwan? Gaji pokok 80.000, belum gaji dari ketua peneliti. 80.000, NTD sekitar 40 juta. Gila nggak Bapak Ibu? 40 juta sebulan gaji mereka. Gaji kita 1 juta Bapak Ibu. Belum bayar tunggakan, belum bayar paket internet Bapak Ibu. Bayangin complangnya pendidikan kita Bapak Ibu. Jadi hashtag jadi dosen itu tuh bukan hal yang biasa. Dan ketika kita menjadi dan mendaftar CPNS dosen akan banyak dilemanya, dan Bapak Ibu pasti akan ngerasain hal-hal yang sulitnya mencari pekerjaan. Hal yang kedua adalah banyak dosen mengabarin saya, Pak, saya S2, cum laude. Saat ini setahun nganggur Pak, nggak jadi dosen. Ternyata S2 tidak cukup sekarang untuk jadi dosen di Indonesia Bapak Ibu. Terlalu banyak yang lulusan S2. Kenapa Bapak Ibu nggak coba untuk keluar dari zona nyaman S3 Bapak Ibu? Coba untuk itu. Tapi beasiswa S3 bukan dosen sangat terbatas. LPDP contohnya. Berapa biaya yang kita butuhkan untuk IELTS? Berapa yang biaya yang kita butuhkan untuk mempublikasi, menghasilkan karya, dan mendaftar? Makanya saya secara jujur, saya tidak suka bimbingan beasiswa yang berbayar kalau saya. Kenapa? Mereka itu udah bayar Bapak Ibu. Publikasi bahasa Inggris mereka bayar. Tapi mereka iming-iming membuat esai yang bagus, mereka bayar padahal. Padahal saya punya banyak contoh esai, saya kasih aja gratis ke Bapak Ibu. Kenapa karena saya ngerasa Pak, kita itu orang susah dan kita punya kemampuan dan punya keinginan. Nasib yang akan mengubah kita. Beda dengan orang yang punya banyak uang. Dia bisa kursus, dia bisa bayar, dia bisa S3 dengan mudah. Kalau kita enggak. Nah, saya menolong orang-orang tersebut karena saya ngerasa bahwa S3 dengan jalur berbayar dan semua berbayar itu tidak benar. Tapi misalnya tidak benar secara moral bagi saya. Tapi kalaupun itu dibisniskan ya biasa aja. Makanya saya pernah tanya Bapak Ibu, kalau misalnya saya buka kelas kursus berbayar misalnya, Bapak Ibu mau nggak 100 orang membalas, mau Bapak Ibu untuk menjadi murid saya, Bapak Ibu, untuk belajar menulis paper proceeding dan paper yang Scopus. Dan saya pengen sebenarnya mengajarin Bapak Ibu dan kolaborasi sama-sama. Cuman waktunya aja belum pas. Nanti semoga saya bisa membuka kelas saya, kemudian kita sama-sama belajar. Jadi ini adalah 2 contoh publikasi berbayar dan tidak berbayar. Berapa yang Bapak Ibu siapkan? 30 juta. Jadi siap-siap nggak gajian 1 tahun, kita publikasi 1 Scopus, kemudian pensiun di tahun depan. Karena nanti cekcok sama istri dan anak gitu.